ini bisa juga menjadi satu pesan politik untuk menggerta atau melawan Forum Purnawirawan TNI yang sebelumnya ingin mengganti Gibran atau anak Pak Jokowi dari posisi wakil presiden. Ini agak masuk akal gitu ya, karena mungkin ingin menunjukkan kekuasaan. Ingat ya, di belakang Gibran itu saya ini punya kuasa kan kayaknya. Selamat malam semuanya. Hari ini muncul satu keajaiban baru yang terjadi di Indonesia, di mana para perwira muda anggota kepolisian itu menghadap atau mendatangi rumah Jokowi untuk mendapatkan arahan dari Jokowi. Ajaib gitu ya, ini gimana ceritanya gitu ya. Ya karena peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah kepolisian ini bersama-sama datang ke rumah Jokowi dengan sangat-sangat rapi sekali gitu. Sehingga saya kemudian jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya siapa yang kemudian melakukan perencanaan atau mengagendakan pertemuan semacam ini dan diberitakan dengan sedemikian rupa. Dan melihat dari salah seorang yang hadir di sana, ada nama Syarif Muhammad Fitriansah yang dulu dia pernah menjadi ajudan Jokowi ketika Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan dengan kehadiran dia, nampaknya dialah yang mengatur atau mengagendakan pertemuan ini. Jadi ya ini bagi saya adalah sebuah keajaiban, karena dalam kacamata awam saya ini nampak nggak pas. Ini tuh apa ya, ibaratnya tuh kayak ajaib sekali gitu. Bagaimana seorang Jokowi memberikan arahan kepada peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah Polri. Bagi orang awam itu nggak pantas gitu. Ya karena mau ngapain gitu Jokowi sebagai apa? Bukan kapasitas Jokowi lah untuk kemudian memberikan arahan kepada anggota perwira muda kepolisian ini gitu. Karena ini kan soal pendidikan Polri. Dan Jokowi memberikan arahan kepada perwira muda polisi. Ini kan ngapain? Mau ngasih arahan apa? Gak nyambung gitu. Jokowi nggak pernah masuk ke akademi kepolisian, belum pernah menjadi anggota kepolisian. Ini ngasih arahan sebagai apa gitu? Kok bisa-bisanya ngasih arahan, berani-beraninya gitu? Saya pun gitu ya, kalau saya kemudian dipanggil atau kemudian diminta memberikan arahan misalkan gitu ya, terkait anggota kepolisian atau anggota TNI, saya bingung tuh mau ngasih arahan apa. Ya karena itu kan lingkungan yang sangat berbeda sekali gitu ya. Kepolisian, TNI itu kan ya bukan wilayah sipil seharusnya. Jadi ya kalau orang sipil ngasih materi menjadi pemateri atau memberikan satu arahan apa? Kayak gak nyambung. Kayak gak ada orang lain gitu. Kayak Polri hari ini kayak kehabisan pemateri gitu, sampai kemudian harus datang ke rumah Jokowi untuk mendapatkan arahan. Bahwa beberapa orang mengatakan ini karena Pak Jokowi adalah mantan presiden 10 tahun, jadi punya pengalaman dan sebagainya. Oke, iya kita bisa sepakat soal itu karena faktanya memang demikian. Tapi bagaimanapun ini Polri, ini wilayah kepolisian gitu, bukan jabatan sipil, jadi berbeda rasanya pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh Pak Jokowi untuk kemudian diberikan arahan atau diberikan kepada anggota kepolisian menjadi sangat gak relevan. Apa coba gitu, masa anggota Polri kemudian mendapatkan arahan dari orang yang nggak paham soal sistem dan apa yang terjadi di dalam kepolisian. Jadi saya sangat yakin bahwa Pak Jokowi itu nggak paham di situ, bahwa Pak Jokowi pernah jadi presiden, iya, tapi di soal pendidikan Polri Pak Jokowi nggak bisa apa-apa, bukan wilayahnya ini gitu. Ya ini kan ibarat orang yang tidak pernah kuliah gitu ya, terus harus ngajar mata pelajaran kuliah. Mungkin bisa gitu ya kalau soal urusan bisnis ya, karena ada pebisnis yang mungkin dulu tidak sempat kuliah, mungkin bisa gitu ya kalau urusannya masih nyambung gitu ya, masih ada kaitannya bisnis, manajemen misalkan. Tapi kalau anggota kepolisian, pendidikan kepolisian, ini materi apa yang mau disampaikan gitu, apalagi datangnya ke rumah Jokowi yang arahannya itu kayak penting sekali karena harus disampaikan di rumah Jokowi.
Jadi arahan yang dilakukan di rumah Jokowi ini ya bagi saya itu adalah sebuah poin yang juga kurang pas atau tidak masuk akal gitu, karena saya juga membayangkan itu kan ibaratnya seperti misalkan mahasiswa yang belajar di rumah dosennya. Itu masih agak masuk akal meskipun itu janggal gitu ya, dan patut kita curigai atau patut kita pertanyakan. Ini ibaratnya jadi sekelompok mahasiswa yang belajar di rumah orang yang bukan siapa-siapa, bukan dosennya, bukan bukan pembimbingnya, bahkan bukan satpam di kampusnya, misalkan gitu. Jadi kan kayak mau ngapain gitu. Kalaupun misalkan Pak Jokowi dibutuhkan, misalkan diundang untuk kemudian memberikan arahan atau pelatihan, ya seharusnya Pak Jokowi lah yang datang ke kampus atau ke tempat Polri seharusnya gitu ya, dan itu dengan undangan misalkan gitu ya, untuk mengisi materi apalah, manajemen atau apa gitu kan. Mungkin bisa Pak Jokowi datang sebagai pengajar atau memberikan arahan atau masukan-masukan kepada peserta didik ini gitu. Tapi kalau peserta didiknya yang datang ke rumah Pak Jokowi, ini bagi saya menunjukkan satu kekuasaan yang sangat luar biasa. Jokowi seperti terlihat gitu ya, seperti ingin dilihat sebagai orang yang masih punya kekuasaan, masih sangat berkuasa, atau bahkan jadi seperti kayak Kapolri. bukan kemudian setara dengan Pak Sigit atau Listio Sigit gitu ya, tapi jadi kayak jadi kayak lebih berwibawa, lebih punya kuasa di kepolisian gitu, sehingga ya jadinya orang yang berada di luar sistem atau di luar wilayah kepolisian kemudian bisa memberikan arahan terkait kepolisian, kan kayak hebat sekali gitu, kayak pemiliknya gitu. Kayak pemilik Polri gitu kan. Jadi ya bukan siapa-siapa, bukan Kapolri, bukan anggota kepolisian, belum pernah menjadi anggota kepolisian, terus kemudian memberikan arahan kayak yang punya gitu. Dan kemudian dengan pertemuan ini yang sudah beredar di media hari ini, ya meskipun itu sebelumnya kan diposting di akun pihak kepolisian dan kemudian dalam beberapa jam dihapus gitu ya, tapi ini sudah menjadi pemberitaan di mana-mana, fotonya sudah beredar luas sekali, sehingga ini kemudian menimbulkan satu tanda tanya, apakah pihak kepolisian atau setidaknya di elitnya atau Kapolrinya mengetahui terkait kegiatan atau agenda ini. Karena ini soal pendidikan Polri loh, ini seharusnya gak bisa main-main dan harus rapi gitu ya, gak bisa kemudian tiba-tiba datang ke rumah Jokowi untuk mendapatkan pelajaran baru. Gak bisa gitu, sehingga ini patut ditanyakan apakah pihak kepolisian itu juga sudah tahu, dan perlu rasanya ada klarifikasi kenapa sampai ada pertemuan atau pemberian arahan yang seperti ini. Apakah itu sudah seizin Kapolri atau sepengetahuan Kapolri? Yaitu yang patut kita tunggu jawaban atau penjelasannya. Tapi dari sisi politiknya ini nampaknya memiliki satu pesan yang sangat luar biasa. Saya nggak ngerti apakah ini ada kaitannya dengan rencana pergantian Kapolri yang mungkin juga sudah semakin dekat gitu, karena bagaimanapun yang namanya presiden baru gitu ya, ketika rezim berganti, ketika presiden berganti, ya pasti maunya presiden baru menunjuk Kapolri yang baru dan Panglima TNI yang baru gitu, karena ya itu yang biasanya terjadi gitu. Sehingga saya dengar juga Presiden Prabowo juga sudah menyiapkan pergantian di Kapolri gitu. Dan lalu kalau sekarang Pak Jokowi kemudian mengumpulkan atau menerima perwira muda kepolisian, ini bisa menjadi satu semacam atraksi untuk menunjukkan kekuasaan Pak Jokowi dan dukungan Pak Jokowi kepada Kapolri hari ini, yakni Listio Sigit. Ya mungkin jadi semacam pesan, ya kalau bisa jangan diganti dulu atau ya ditunda dulu lah. Bisa jadi gitu ya, karena ini yang pertama kalinya Pak Jokowi memberikan arahan kepada perwira muda di rumah Jokowi sendiri. Tidak tahu, atau ini juga bisa dalam rangka untuk menggertak isu ijazah. Tapi ya ngapain gitu ya, menggertak isu ijazah tuh kayaknya nggak perlu segininya lah gitu ya, nggak perlu serapi ini. Atau ini bisa juga menjadi satu pesan politik untuk menggertak atau melawan Forum Purnawirawan TNI yang sebelumnya ingin mengganti Gibran atau anak Pak Jokowi dari posisi wakil presiden. Ini agak masuk akal gitu ya, karena
Karena mungkin ingin menunjukkan kekuasaan. Ingat ya, di belakang Gibran itu saya ini punya kuasa kan, kayaknya ada pesan yang seperti itu dari apa yang menjadi pemberitaan hari ini. Dan saya juga sebenarnya sudah mendengar bahwa di Solo atau Pak Jokowi di rumahnya itu memang sebenarnya sering sekali menerima elit-elit kita di sana gitu ya. Elit-elit dari beberapa institusi itu datang ke sana, dan memang kebanyakannya pertemuannya adalah tertutup dan mendapatkan diskusi yang tidak bisa disampaikan ke media. Dan ya karena pertemuannya aja nggak ada di media, apalagi diskusinya gitu. Dan ya sekarang jadi semakin terkonfirmasi bahwa ya nggak heran rasanya kalau sampai kemudian perwira muda polisi ini bisa datang ke Solo dan meminta arahan gitu. Karena bahkan elit-elitnya yang jabatannya lebih tinggi dari perwira muda polisi ini itu juga sebelumnya ke sana gitu, ke Solo gitu. Sehingga itu semakin meyakinkan bahwa Pak Jokowi memang masih punya kuasa yang sangat luar biasa di kepolisian atau di Polri. Dan sekarang gitu ya, kalau yang sebelum-sebelumnya itu nampak berada di belakang layar atau tidak terekam kamera atau tidak ada beritanya, tapi sekarang seperti sengaja dimunculkan, sengaja ditunjukkan, yang kemudian ini menunjukkan bahwa nampaknya situasi atau mental Pak Jokowi hari ini, per hari ini itu sedang tidak baik-baik saja atau sedang panik-paniknya karena sampai perlu menunjukkan adanya pertemuan ini. Sehingga ya mungkin setelah ini kalau ada Kapolri, Kapolda, atau Pangdam atau apapun lah yang menghadap Pak Jokowi, mungkin juga akan dipertontonkan atau ditunjukkan kepada media bahwa mereka-mereka ini masih menghadap Jokowi dan masih meminta arahan dari Pak Jokowi terkait apapun sikap dan kebijakan yang akan mereka ambil ke depan gitu. Sehingga itu semakin kental sekali, semakin membenarkan kecurigaan atau komentar dari PKS terkait kekhawatiran adanya matahari kembar. Dan itu menjadi semakin lucu gitu ya, bagaimana ceritanya Indonesia jadi sebuah negara yang punya matahari kembar tapi situasinya gelap sekali. Matahari kembar kok gelap gitu. Dan ya kembali lagi kepada pesan-pesan politik yang mungkin kita bisa baca dari pertemuan perwira muda polisi ke rumah Pak Jokowi ini, mungkin itu karena juga dipicu oleh satu perubahan suasana politik di elit Jakarta sana gitu. Karena setelah pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto, ini nampaknya memang mengubah beberapa hal sehingga Pak Jokowi perlu untuk menunjukkan kekuasaan dan bisa mempertontonkan kepada banyak pihak bahwa Pak Jokowi masih sangat dihormati, masih sangat dicintai, dan masih sangat didengar arahan-arahan dan bisa memberikan arahan apapun yang ingin disampaikan oleh Jokowi. Ya kita lihat pesan-pesan politik ini apakah akan semakin meningkat setelah ini, karena ya nampaknya kalau dari atraksi yang atau cerita-cerita yang ada di Solo, mungkin akan ada cerita-cerita yang lebih menarik di masa yang akan datang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.